Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukurlah anak bapak semuanya sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak Pak semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ya, Monica hadir, Reza hadir, Suci hadir, Maura hadir, Kevin hadir, Anthony hadir, Reza hadir ya. Oh, baik. Ya, ternyata anak-anak Pak semuanya hadir semua dan tidak ada yang absen pada hari ini. Tingkatkan terus kehadirannya dan jangan lupa yang itu terpenting tingkatkan keaktifan dalam pembelajarannya nanti. Ya, anak-anak Pak semuanya, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi semua umat Islam. Itu ada sebuah hadis, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai kiamat. Berarti itu menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Nah, nampak semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu diharapkan nantinya peserta didik dapat menjelaskan apa-apa saja kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, diharapkan peserta didik nantinya dapat menjelaskan bagaimana peranan kerajaan Islam di Nusantara. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ya, Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya kerajaan Islam di Pulau Jawa itu sangat banyak, dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Tetapi pada saat dahulunya itu kerajaan Islam di Pulau Jawa atau yang pertama-tama masuk Pulau Jawa itu hanya 4 kerajaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang 4 kerajaan tersebut. Nah, kita masuk yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Raden Patah yang bergelar dengan Alam Akbar Al-Fattah adalah putra Raja Majapahit Brawijaya dengan ibu keturunan Champa, yaitu daerah yang sekarang berbatasan dengan Kamboja dan Vietnam. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa surut, secara praktis wilayah-wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Wilayah-wilayah yang terbagi dari kadipaten-kadipaten tersebut saling serang-menyerang, saling mengklaim sebagai ahli waris tahta Majapahit. Pada saat itu, arus kekuasaan mengkerucut pada dua adipati, yaitu Raden Patah dan Ki Ageng Pengging. Sementara Raden Patah mendapat dukungan dari Wali Songo, Ki Ageng Pengging mendapat dukungan dari Syekh Siti Jenar. Setelah pemerintahan Raden Patah tersebut, itu kerajaan Demak di bawah pemerintahan Pati Unus. Kerajaan Demak di bawah Pati Unus ini yaitu berwawasan sangat Nusantara. Pati Unus adalah seorang raja yang memimpikan kembalinya kerajaan Majapahit melalui Demak. Visi besarnya adalah menjadikan Demak ini kesultanan maritim yang terbesar pada masa kepemimpinannya. Demak merasa terancam dengan kedudukan Portugis di Malaka. Dengan adanya Portugis di Malaka, kehancuran pelabuhan-pelabuhan Nusantara tinggal menunggu waktu saja. Nah, itu
sejarah dari kerajaan Demak. Nah, selanjutnya itu kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Banten. Nah, sebelum kita masuk kepada kerajaan Banten, Bapak tanya terlebih dahulu, apakah anak Bapak mengerti dari sejarah singkat kerajaan Demak tersebut? Ya, baguslah. Nah, kalau anak Bapak mengerti, siapa yang mendirikan kerajaan Demak? Ya, Monica? Betul sekali. Ya, itu yang didirikan oleh Raden Patah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kerajaan Banten. Nah, kerajaan Banten itu didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Dan raja pertamanya adalah Hasanuddin, yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Semula, wilayah ini termasuk bagian dari kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten memiliki hubungan dengan kerajaan Demak. Hasanuddin menikah dengan putri Sunan Trenggono dan melahirkan 2 orang anak, yaitu Maulana Yusuf dan Pangeran Jepara. Dalam perkembangan selanjutnya, Maulana Yusuf pada tahun 1570 menggantikan ayahnya untuk menjadi raja pada kerajaan Banten yang kedua sampai dengan tahun 1580. Setelah itu dilanjutkan oleh anaknya Maulana Yusuf tahun 1580 sampai 1605. Kemudian digantikan oleh Abdul Mufakir atau tidak Abu Mali Ahmad Rahmatullah tahun 1640 sampai 1651. Nah, yang terakhir yaitu sama-sama kita kenal, pasti anda Bapak tahu semuanya, yaitu Abu Fattah Abdul Fattah yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini, yaitu kerajaan Banten mengalami puncak kejayaan, yaitu Islam tersebar sangat luas dikarenakan banyaknya pengaruh dari orang yang berdagang di daerah tersebut, seperti dari Gujarat, dari Persia, dari Turki, dari Arab, dan masih banyak lagi. Nah, pada masa kerajaan Banten ini ada sebuah peninggalan bersejarah, yaitu peninggalan Masjid Agung Banten. Pasti anak-anak Bapak nanti kalau ada yang sudah pernah atau ada yang belum pernah, kalau ingin liburan nanti ke Banten itu bisa melihatnya nanti ya. Itu Masjid Banten, yaitu menjadi peninggalan bersejarah yang sangat bersejarah bagi kerajaan Banten di Pulau Jawa. Itu dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, itu kerajaan yang kedua. Nah, kerajaan yang ketiga yaitu ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk dalam sebagai kesultanan Islam ternama di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam terlebih dahulu di tanah Pasundan. Nah, anak-anak Bapak tahu semuanya, tanah Pasundan itu merupakan kalau sekarangnya kita sebut dengan Pulau Jawa itu sendiri. Nah, beliau juga berkelana ke Mekah, Pasai. Sunan Gunung Jati ini juga berhasil menghapus kekuasaan dari kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu Buddha. Nah, Sunan Gunung Jati ini menghapus atau mendirikan kerajaan Cirebon ini setelah kerajaan Pajajaran. Yang kerajaan Pajajaran sebelumnya itu bercorak Hindu Buddha. Nah, sekarang itu bercorak Islam. Nah, yang terakhir, buat semuanya itu ada kerajaan Mataram Islam. Nah, berdiri berkat perjuangan dari Ki Ageng Pemanahan yang meninggal pada tahun 1575. Setelah meninggal, digantikan oleh anaknya Sutawijaya, atau yang lebih kita kenal sekarang yaitu Senopati Ing Alaga Sayyidin. Nah, pada masanya
kerajaan Mataram terus berkembang wilayah Jawa sampai pokoknya wilayah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon, dan sebagian dari Periangan. Pada masa Sultan Agung inilah Mataram mengalami puncak yang kejayaannya. Dalam perkembangannya, namun setelah perkembangan begitu berlalu, itu kerajaan Mataram terpecah menjadi belah, terpecah menjadi dua, atau terpecah menjadi kerajaan kecil. Perpecahan ini disebabkan oleh adanya gejolak politik di daerah kekuasaan Mataram. Nah, pada saat itu timbullah sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Gayatri, yang disebutkan di dalamnya bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua wilayah, menjadi wilayah sebagian. Nah, itu 4 kerajaan yang tersebar di Pulau Jawa. Nah, anak bapak semuanya, apakah anak bapak paham dengan apa yang bapak jelaskan tadi? Ya, kalau sudah paham, bapak tanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kedua, itu siapa pendiri dari kerajaan Banten tadi? Ya, bagus sekali. Ya, kerajaan Banten itu didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan raja pertamanya itu Hasanuddin. 100 untuk Reza. Nah, bapak semuanya, itu kan materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada materi kita yang kedua, itu bagaimana peranan kerajaan Islam di Nusantara. Nah, peranan kerajaan Islam di Nusantara ini ada 4. Yang pertama, yaitu mengenalkan ajaran Islam pada penduduk di wilayah kerajaan tersebut. Nah, ini peranan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Kalau yang satu ini seperti contohnya mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di wilayah kerajaan tersebut. Contohnya seperti di Kesultanan Cirebon tadi. Itu kan sebelumnya kerajaan Pajajaran. Namun oleh Sunan Gunung Jati didirikan kerajaan Cirebon yang bercorak Islam. Nah, Sunan Gunung Jati ini mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dengan mengenalkan bagaimana ajaran Islam di Pulau Jawa tersebut. Nah, yang kedua itu memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang di kawasan Timur Tengah. Contohnya seperti di kerajaan Banten. Itu dengan itu Islam tersebar dengan masuk oleh pedagang asing seperti dari Gujarat, Persia, dan Turki. Yang ketiga yaitu mengubah budaya Upeti yang dimana telah banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Nah, ini contohnya pada masa kerajaan Mataram Islam, seperti adanya peranan-peranan dari VOC dan penguasaan Belanda. Nah, yang keempat, peranan kerajaan Islam di Nusantara yaitu menciptakan tatanan kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada di ajaran Islam. Nah, itu 4 peranan yang dibutuhkan untuk menyebarkan luaskan Islam di Nusantara. Nah, anak-anak bapak semuanya, itulah materi kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak bapak buat resumenya besok dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Pak hanya sedikit mengingatkan, jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa cari materi untuk kita di depannya. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Pak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.